Kalau satu saat saya tidak pulang, dan kalau hanya ini pengorbananku, dan saya hanya pulang kau ketemu hanya saya punya jasad, percayalah bahwa saya mati di jalan Allah. To the point aja. Berarti satu lagi yang kita tunggu adalah Ali Muhtar Ngabalin belum balik lagi ke istana. Oh, Itu yang... Ya, kalau dalam mengabdi kepada Republik ini kan tidak mesti di istana. Mungkin di tempat lain juga bisa. Dan sama seperti sekarang, ya. Bayangkan kalau saya berdiri depan kelas umpama di luar negeri, atau mungkin di Korea, di Jepang, di Amerika. Kita datang berpidato, kita datang memberi kuliah, pelajaran, atau di Zoom dan macam-macam. Kan selalu dibilang, this one of the young leaders from Indonesia. Oke. One of the young leaders. Satu di antara pemuda hebat. Jangan main-main. Dan bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Ada, kita punya segala ada. Jadi dari 270 juta ini abang mungkin ya baru satu ya, mungkin nggak lebih dari 10 lah kayak abang kayaknya ya. Ya Mas Lukman yang nilai deh, nggak berani, gua nggak berani, asli gua nggak berani. Jadi kalau dalam Quran itu bunyinya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul i'malu fasayarallah, bekerjalah kamu, berbuatlah kamu, beramallah kamu, fasayarallah, nanti Allah yang menilai, wa rasulahu, dan rasulnya Allah, wal mu'minun, dan orang-orang beriman. Fasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Biarlah nanti Tuhan yang menilai orang-orang baik. Jadi kalau Mas Lukman, Mas Pung, teman-teman di To The Point aja menilai, oh ini orang baik. Iya, karena kita punya apa namanya frekuensi yang sama. Ya. Kalau dia sudah tidak suka sama Jokowi, saya pun dia tidak suka. Kan lucu itu. Iya. Kan sakit itu. Ini sekarang dunia media, istana sampai ini sepi nggak ada Bang Ngabalin itu. Betul. Itu betul. Ada itu. Sindo, ada iNews itu saya, kalau nanti Mas Lukman satu saat datang ke tempat saya di kantor ataupun tempat ngajar di rumah, begitu buka televisi langsung iNews. Oh. Serius. Ini masuk lagi To The Point kan? Iya. Saya akan pantau terus nanti. Iya. Habis ini buka langsung Sindo News Sindo juga. News ya. Sindo News. Sindo News. Yes, Sindo News. Oke. TV Karena itu ada. bisa di handphone kan? Bisa di handphone. Bisa. Nanti saya Iya, segera. di Sindo News Bisa. juga sih, di handphone, di YouTube, terus ada di sindonews.com gitu. Oke. Nontonnya nggak perlu repot-repot bawa TV. Siap. Abang dari Korea sono bisa nanti buka. Oke. Gitu. Insyaallah. Gitu Bang Lukman, begitu Oke. Mas Pung. Oke, Ya. nih. Saya senang sekali bisa dapat Betul. kehormatan undang Ini di sini. teman-teman ini masih nih, durasinya masih ya. Oke. Itu lama masih kita lanjut aja sampai ya pokoknya sampai puas lah. Ya, Itu. saya tidak akan pergi sebelum Mas Lukman dan Mas Pung dan teman-teman suruh pulanglah kalau begitu. Tapi gini Bang, apakah pernah ada tawaran-tawaran tertentu gitu sebelum Abang ke sibuk di luar negeri? Dari istana atau dari lingkungannya? Ya, Bapak Menteri Agama manggil saya. Nah. Saya kasih tahu kalau di Bugis itu panggil Guruta. Guruta itu ulama besar. Oke. Kiai Haji ya. Kiai Imam Haji, besar. oke. Beliau memanggil saya, kemudian sekarang beliau ada di New York ya, di Imam besar. Harvard University Oke. ya. Beliau mendapatkan honoris causa di sana, doktor. Beliau, saya bilang, ya Guruta, saya bilang terima kasih. Saya sementara ada di sini dulu. Oh, Sementara. oke. Sementara ya. Beliau ajak ngomong saya, kemudian waktu acara Golkar juga Mas Teddy jumpa, tanya saya, oke, Mas, lanjut dulu. Dan artinya saya mau bilang bahwa oke, kalau mungkin saya di istana tentu kontribusi saya untuk media ya Mas, Sindo dan lain-lain. Tapi waktu bagi saya sekarang adalah membenahi saya punya generasi, kemudian membenahi anak-anak. Makanya saya bilang di banyak tempat kalau ada anak-anak Indonesia yang
sudah tamat SMA, kemudian memenuhi kriteria yang cukup, saya sebagai guru besar bisa merekomendasikan mereka sekolah di Jepang, mereka sekolah di Amerika, bisa sekolah di Korea. Ini sekarang tugas saya ini. Untuk memberi rekomendasi saya bisa merekomendasikan, untuk bisa sekolah di dia luar negeri. mungkin punya kemampuan bahasa yang yang bagus, kemudian nilainya mungkin ini. Ini berlaku untuk siapapun ya, yang penting memenuhi syarat Satu ya. Republik Indonesia. Oke. Satu Republik Indonesia, bro. Mantap. Jadi saya punya tugas itu seperti itu sekarang. Jadi saya harus menyampaikan supaya begini. Kalau dia ada di luar negeri, kemudian dia bergaul dengan anak-anak di luar negeri, dia mendengar bahasa pengantarnya bahasa Inggris, bahasa pengantarnya bahasa Jepang, bahasa Korea, mungkin bahasa Arab, Prancis, dia akan bisa, karena lingkungan itu akan bisa mempengaruhi seseorang untuk bisa berkembang dengan kemampuan potensi dirinya. Kalau Mas Lukman dan Bung ini bergaul dengan orang-orang yang hari-hari menghujat, mencaci maki, mencederai orang, melihat orang dengan negative thinking, ya, berprasangka buruk, suuzan, maka yang keluar energi kita itu adalah energi menghujat, mencaci maki, dan mencederai orang lain. Nah, kita tidak begitu, kultur kita nggak begitu, bro. Tidak begitu. Itulah yang saya kenapa harus terus bicara dalam forum-forum yang berbeda, ya. Tidak lewat forum resmi seperti di istana kemarin mungkin, ya. Tapi ini kan saya bisa datang ke mana-mana saja, saya boleh sampaikan dan macam-macam. Berarti kalau ada yang mereka yang kulturnya ternyata nggak sesuai dengan yang Bang tadi, kayaknya Bang tadi gemes banget sama mereka ya. Iya, karena saya tahu kapasitas ini orang-orang punya masyarakat terpelajar. Kan saya tahu Egy, saya tahu si Roy Suryo. Saya tahu yang 1, 2, 3 juga yang lain kan saya tahu. Saya mengerti. Kapasitasnya saya ngerti. Kenapa tiba-tiba kayak begini? Kan itu perkaranya kan. Boleh jadi karena lingkungan. Soal baca buku salah tidak? Pasti baca buku benar. Tapi kalau begitu, kepentingan bangsa dan negara itu harus menjadi prioritas. Kan simbol dari sebuah bangsa hebat ini adalah kita punya tokoh-tokoh yang hebat. Kalau Jokowi berdiri, kalau Prabowo berdiri, kan orang selalu lihat Indonesia. Nah, ini yang menurut saya, makanya di beberapa kesempatan kemarin pada 1 minggu sebelum itu kan ada orang membuat lomba hari bangkit, kebangkitan nasional. Ya, ini saya juga ada undangan. Ya, saya selalu bicara seperti itu. Kita bijaklah main medsos, bijaklah pegang gadget itu supaya jangan sampai terprovokasi. Berapa banyak kita punya waktu habis dengan gadget ini, dan anak-anak kita tidak pintar. Makanya anak-anak saya harus kasih tahu sama mereka untuk sementara dia jangan dulu main handphone, kecuali kayak kemarin sudah tamat, ada yang sudah ke Amerika, sebentar lagi ada ke Jepang, ada gini, gitu. Oh gitu ya? Iya, Dibatasi. kan sebentar. Iya. Budi Utomo, Dr. Wahidin Sudiro dan kawan-kawannya itu 1908 dahulu itu mengharapkan agar generasi-generasi Indonesia itu kan harus bisa bersaing. Dia bicara dalam bahasa Arab kita ngerti, dia tidak bisa bohongi kita. Dia bicara dalam bahasa Inggris kita mengerti, bahasa Jepang, bahasa Korea. Itu saya latih anak-anak saya sekarang. Besok lusa saya meninggal dunia, mereka punya bakat, dia punya modal sudah ada. Saya persiapkan juga generasi saya. Bagaimana Jokowi mempersiapkan generasinya? Apa dinasti itu? Matamu itu. jadi berarti Abang yang di sana tahu itu bahwa kan ada ketika ini Gibran masuk itu sebagai persiapan dinasti. Tapi Abang tadi matamu itu. Sebenarnya ini gimana sih ceritanya bisa bukan masuk ke sana? Buka mata, melihat dengan baik, kemudian bawa itu dalam alam pikir yang sehat, alam pikir yang baik, masukkan ke dalam hatimu. Pakai hati dalam menakar satu perkara. Hati-hati loh, Anda punya generasi, Anda punya turunan, kau tidak hidup sebatang kara loh di sini. Jadi saya alami itu. Dalam puncak-puncaknya di pemerintahan Presiden Joko Widodo itu, anak saya sampai keluar dari kampusnya, dia sampai sekolah apa itu istilahnya itu di Jogja itu, dia homeschooling. Ya. Oh kenapa Bang? Kenapa? Karena kan
Dia juga merasa tidak senang ketika setiap perkara selalu dibilang itu jangan seperti itu. Ayahnya si Anu itu gini. Karena dia tidak tahu. Oke. Orang hari-hari sholat, Oke. hari-hari bangun tengah malam. Apa memang saya merampok? Saya pernah dihukum? Saya pernah berbuat apa masalah? Apa anakmu, keluargamu, saudaramu saya ganggu masa jabatan dan kedudukan? Please, brother. Orang baik seperti saya ini. Jadi waktu itu akibat abang yang terlalu apa sebutnya serius lah untuk bekerja jadi, untuk membackup kebijakan anak abang pemerintah. kena dampaknya dibully orang gitu. Ya. Ini kan Waktu itu, tapi saya bilang sama mereka, Mas Pung, saya kasih tahu, anakku sama istriku saya bilang, kalau satu saat saya tidak pulang, dan kalau hanya ini pengorbananku, dan saya hanya pulang kau ketemu hanya saya punya jasad, percayalah bahwa saya mati di jalan Allah. Dan kau tidak boleh mundur. Kau harus maju. Tidak apa-apa. Kau boleh kecewa, kau boleh tersinggung hari ini. Tapi kau ingat bahwa kehadiranku di pemerintahan itu adalah untuk kebenaran dan keadilan dalam memberikan pelayanan kepada rakyat. Begitu saya bilang. Saya kasih tahu sama istri saya. Maka saya bilang, pulanglah kalian semua ke Makassar. Waktu itu sekolah masih online dan macam-macam. Dan dia kuat. Totalitas untuk kepentingan bangsa ya. Alhamdulillah sekarang dia sudah masuk lolos di hukum internasional di Universitas Hasanuddin. Dia menjadi fakultas kedokteran. Ini sekarang di komunikasi di Amerika. Ada hubungan internasional di Korea, di Jepang. Karena dia lihat saya, kan hari-hari saya bimbing mereka. Kalau saya bangun malam, saya ajak mereka. Kalau saya mau sholat, saya kumpulkan mereka. Saya mau makan, mereka makan dulu semua. Saya kasih tahu sama mereka, ikan, sayur, nasi yang Abi beli ini semua dengan cara yang halal. Kau jangan ragu anakku. Mantap. Saya bukan datang dari latar belakang keluarga yang hina dina. Mantap Kami ini. punya peradaban. Anak abang sekarang sampai akhirnya sukses apa? Ya. Pertanyaan saya adalah apa yang bisa disampaikan kepada Gen Z sekarang ini yang kayak tadi soal ada riuh sedikit soal ijazah, mereka ikut-ikutan aja pokoknya nggak ngerti. Pokoknya kalau generasi baru, generasi Gen Z ini ya, saya mau kasih tahu supaya please, media sosial itu ingat baik-baik, media sosial itu tidak punya pertanggungjawaban moral. Media sosial itu tidak punya pertanggungjawaban intelektual. Media sosial itu siapa saja bisa melakukan itu. Dia tidak pernah merasa bersalah, menghujat, mencaci maki. Beda dengan Sindo ya, media mainstream. Betul, Semua yang disiarkan itu punya pertanggungjawaban. Betul. Apa yang saya bicara di sini saya bisa pertanggungjawabkan. Betul. Nanti kalau ada yang komplain, bawa saya kasih ketemu. Nanti saya pertanggungjawabkan. Gitu loh. Siap, terima kasih. Tos dulu. Gitu. Jadi saya mau bilang sama Gen Z, please jangan terpengaruh dengan dunia online dan media sosial. Kau konsentrasikan dirimu. Ingat, tidak usah seperti Abang Ali yang bisa bicara dalam banyak bahasa asing. Kau cukup satu boleh. Bahasa Inggris, kalau oke. Kalau bisa bahasa Arab, oke. Bahasa Prancis, monggo. Silakan. Ya, siapkan dirimu. Karena bapa dan mamamu tidak akan selamanya hidup dengan kau. Satu saat kau akan hidup sendiri. Dan dengan dirimu dan kekuatanmu itulah kau akan mempertanggungjawabkan masa depan. Oke Bang. Terakhir Bang, sebelum kita akhiri, saya kepingin statement dari Abang untuk mereka-mereka yang selama ini mungkin menurut Abang mereka hanya membuat kegaduhan. Akhirnya kita keluar dari Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kalau keluar dari Bhinneka Tunggal Ika tidak. Tapi saya mau bilang bahwa pertama, Tuhan menciptakan surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Surga terlalu luas, Pak. Masa surga kau mau masuk sendiri dan orang lain itu tidak masuk? Please. Masuk dalam materi moderasi beragama. Tuhan yang membuat kita berbeda-beda. Oke? Tuhan menciptakan manusia itu dari bahan baku yang namanya cinta dan kasih sayang. Nah, ini nih. Jadi kalau kau marah karena kita berbeda, berarti kau menolak kehadiran Tuhan. Tuhan yang menciptakan kita berbeda-beda. Tuhan yang menciptakan kita dalam meyakini dengan jalur yang berbeda-beda.
tapi Tuhan datang dengan cinta dan kasih sayangnya. Karena itu berhentilah menghujat dan mencaci maki atau membuat kebencian, keonaran atas nama agama kepada siapapun. Yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila itu menjadi sistem nilai yang luar biasa bagi kehidupan bangsa dan negara. Karena itu saya mau bilang, berhentilah Anda menghujat dan mencaci maki. Kematian akan segera datang, dan ingat, kehidupan manusia perbandingan akhirat dan dunia itu 1000 tahun orang hidup di dunia, hanya sehari di akhirat. Itu seluruh Alkitab menjelaskan seperti itu. Jadi takutlah sebelum datang waktu-waktu itu. Kalau kau menghina orang pada hari ini, menghujat, mencaci maki orang pada hari ini, tunggu waktumu, kau akan diperlakukan dalam hal yang sama di hadapan Allah. Amin. Oke Bang, Selesai. Jadi komentar saya, ya bener, sulit diserang. Itu dia. Iya. Yang pasti kita merindukan. Ya makanya ini mengimbangi yang ada di media sosial itu penting. Ya, saya tidak punya punya masalah sosial. Saya tidak punya masalah dengan siapapun. Saya tidak pernah mengemis kepada orang. Iya. Dia mau nyerang saya dari mana? Saya tidak pernah mengutang, saya tidak pernah please brother, please. Ijazah asli. Oh, kalau ijazah yang ada sama Jokowi, sama Ali Mukhtar, ini orang-orang baik. Ijazah hebat, ijazah orang-orang terbaik semua. Fitnah dan adu domba itu lebih jahat daripada gempuran Israel kepada Palestina. Dan itu berbahaya. Oke, ini nanti ada jadi ini udah nggak terasa, udah cukup lama Karena Mas Lukman menantang, jadi saya nantang betul. Baik. Baik, terima kasih. Ini udah kita nggak terasa cukup lama ya Bang ya, kita ngobrolin. Dan ini to the point semuanya. Tentu ke depan kita akan terus dengan isu-isu yang lain. Jadi tetap saksikan to the point hanya di Sindo News. To the point aja.